Kalau emang mau nolak, besok datang perang. Para laskar dan anggota PWI, alhamdulillah saya bisa hadir karena memang pada hari ini saya mendapat undangan, saya sebagai penasehat, dan kebetulan saya pun mau ziarah ke bapak saya di Kesenden, di makam di situ. Bapak saya aslinya dari Kecilon Cideng, yang burine Gunung Sari Bengen itu, Dr. Cito Manjing. Pada kesempatan yang berbahagia ini tadi Pak Kiai Abbas sudah menyampaikan tentang niat baik dan tujuan PWI untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Kiai Marudin juga tadi menyampaikan salah satunya dari tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di alinea bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau ingin melihat sejarah-sejarah 350 tahun yang lalu, 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, yang kemudian sejarah membuktikan di Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Buntet, maka pertempuran sekalipun hanya berbekalkan bambu runcing di Surabaya, pimpinan Bung Tomo hanya seorang yang terdidik dari kepanduan, didukung oleh laskar fisabilillah, para kiai, para ulama yang mengorbankan jiwa dan raganya. 16.000 syuhada ya meninggal, 1.600 sekutu terbunuh, tewas, 200.000 kita mengungsi. Tetapi merah putih di situ berdiri tegak. Laskar-laskar fisabilillah dari seluruh penjuru di Jawa ini berangkat menuju Surabaya. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi para laskar-laskar. Ya, karena bahwa kebebasan, merdeka, dan ingin menjadi suatu kebenaran adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpatrik pada jiwa bangsa Indonesia, sekalipun jiwa dan raga dikorbankan. Bapak sekalian, sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh penjajah sampai 350 tahun. Karena dengan mudahnya kita diadu domba. Dengan mudahnya kita diadu domba. Setelah kita merdeka, banyak goncangan-goncangan, cobaan-cobaan G13 PKI, adanya DITII, adanya Permesta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kita sadari bahwa ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, porak-poranda. Satu daratan, satu agama, hanya dibedakan dua aliran Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai
dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalistik. Bisa saja digoyang dengan situasi-situasi di dalam negeri. Ya, situasi di dalam negeri. Saat ini kita lihat dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu kuat Republik Indonesia, dan banyak godaan, goncangan, demo dan sebagainya. Ya, ini salah satunya yang akan persatuan dan kesatuan kita. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketabahan, ya, sehingga mampu berdiri tegak untuk memajukan bangsa Indonesia menuju Indonesia. Karena di benak pikiran beliau hanya ingin memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Mari kita, banyak hal-hal yang kemudian merasa sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekkan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya Kiai Imanuddin, Kiai Abbas hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjadikan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Itulah PWI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti, orang tidak membenci, orang tidak memfitnah, orang yang tidak memojokkan, seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa mendukung pemerintah. Di benak PWI hanya satu, perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita luruskan yang tidak benar, kita luruskan. Yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita terpecah belah. Ya, dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan, PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari hambatan yang ke depan. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, hingga membawa bangsa Indonesia terus menjadi negara yang maju.
Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PWI harus tampil. Ya, Laskar Fisabilillah harus tampil, sehingga kita semua nanti akan diberikan niat yang baik, ya, diberikan kekuatan yang baik. Inilah dulu pun para penjajah, para fisabilillah, para kiai, para ulama, tanpa dibekali apapun rela mati untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kita berharap bahwa bangsa Indonesia akan semakin maju dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya, akan semakin kuat, ya, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan dan tantangan yang mungkin timbul. Ya, sehingga kita nantinya mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan pembekalan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Abdurrahman Syarif Hidayatullah. Selanjutnya kami akan berikan beberapa kesempatan pertanyaan untuk Pak Jenderal. Kita akan bagi beberapa termin pertama. Silakan Gus Mukson dari Banyumas. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya ingkang kula mulyakaken sedaya kemawon. Pripun Pak Dudung, langsung saja ya, kayak orang Banyumas, setiap bahasanya cablakkan. Jaga itu nggak tedeng ngaling-ngaling. Saya sepakat dengan apa yang dikeluarkan oleh Pak Jenderal. Cuma banyak banget tadi temanya berkaitan dengan takwa itu amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngelawan Pak Alawi itu bukan menciptakan kerusuhan gitu. Karena nggak cukup puasa, kita juga harus berantem. Ngapain negara bikin tentara kalau nggak untuk berantem kan? Itu ya takwa kan gitu kan, normal alim sali wa yang dua tentang pembelaan terhadap negara. Mohon maaf, semua negara Inggris, I'm British, I'm Amerika, Indonesia kehilangan. Saya orang Indonesia itu kehilangan. Kehilangan bukan secara kultur saja, secara kultur kita sudah dijajah oleh Pak Alawi. Bahkan konstitusi kita sudah diamandemen. Bahkan kata pribumi dilarang oleh Presiden B.J. Habibie. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Saya mengusulkan kembali ke UUD 45 tahun 45 melalui Presiden. Pasal-pasal yang terkait dengan pemilihan itu direvisi. Monggo, karena ini aspirasi masyarakat pilihan. Yang kedua, kita hari ini harus berterima kasih kepada Kiai Haji Subhan SHMH yang melakukan judicial review terhadap status kewarganegaraan. Yang ternyata Pak Alawi adalah WNA, maka tugas Bapak sebagai bagian daripada penguasa mencabut seluruh hak-hak dia yang nggak bisa. Dari mulai Daha, Sriwijaya, Majapahit, pribumi Indonesia, yang perang pribumi, yang deklarasi kemerdekaan pribumi. Nah kok terus UUD 45-nya kalimat warga negara asli Indonesia dibuang untuk jadi pejabat. Makanya kemarin kita melihat Anies bisa nyalon presiden. Ini sudah mengkhianati. Kalau dalam sejarah kita dulu toprak besok nek ono rejaning zaman gua anak putu gua gawe buntet. Lah kok sekarang pasal itu sudah hilang. Jadi dekret presiden kembali ke UUD 45 ke tahun 45. Pasal-pasal tentang pemilihan itu
di amandemen ulang. Masa udah sampai berjilid-jilid, wah saya melihatnya aja udah bosen. Kalau dulu kita hafal semua, sekarang udah nggak ada orang ngerti udah. Jadi jangka pendeknya kawal MK tentang judicial review tahun 2006 tentang kewarganegaraan, sehingga Pak Alawi nanti harus deportasi atau dia kalau dasar menjadi warga negara sebagaimana keturunan yang lain. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Saya masih banyak, tapi karena ya semuanya juga ingin mengeluarkan unek-uneknya. Ya, Pak Yemat sudah berperan secara keilmuan, ini sudah berperan membongkar apa kejahatan Pak Alawi. Pak Yusuf juga selalu memberikan spirit dan doa tuh bagus mogi bikin jaringan Nusantara. Panglima kita wis orang minggir tabrak, oke Gus, tabrak gitu loh, udah nggak ada ampun. Loh, mereka menganggap kita sesat ya. Saya cuma bilang kamu tukang dobol, kamu itu WNA. Jangan main-main di Nusantara. Loh, masa saya nggak boleh ngomong begitu? Kita pribumi. Siap, udah. Maaf dan assalamualaikum. Baik, pertanyaan kedua. Silakan. Ya, telepon. Tolong jangan bertele-tele ya, simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jenderal, langsung saja saya mau bertanya. Ini dalam Nama dulu nama Taufik. Tapi nggak ada sikapnya ya. Taufik. Pak Jenderal, dalam menghadapi hiruk pikuk tentang pernasaban, tentang sejarah kita dibelokkan. Oke lah, kalau PWI yang hakiki, hakul yakin, maknul yakin saya bahwa Balawi itu bukan durian Nabi, itu darungkat ya bagi PWI. Cuman yang kami pertanyakan dari PWI, bagaimana sikap pemerintah selama ini yang konon katanya kita sebagai warga sipil, sebagai pribumi Nusantara, kuburan-kuburan leluhur kita dibelokkan sama mereka. Kenapa yang ngotot kita? Kenapa kok orang-orang yang digaji oleh negara, orang yang jadi penjaga keamanan negara, kenapa masih jadi jongos-jongos Balawi? Nah, saya mau bertanya ini, bagaimana langkah tegasnya seorang pemerintah ke Bapak Presiden, apalagi sekarang seorang jenderal sebagai Wadimpres, itu untuk menyikapi makam-makam kita yang selama ini dibelokkan, diklaim sama mereka. Begitu Pak Jenderal, apakah kita gusur aja bangunannya yang jelas-jelas notabene di dalamnya itu adalah makam leluhur kami Pak Jenderal. Contoh itu di daerah saya sendiri, daerah Ciledug, itu jelas makam Syarif Hussein, saya asli orang sana. Itu jelas makam Raden Toharudin, saya sudah memviralkan di YouTube. Sampai sekarang itu oknum-oknum yang menjadi aparatur negara kok diam saja, bahkan masih jadi jongos mereka. Kami sebagai berbumi nggak ligo Pak Jenderal, tolong kami beri ketegasan bahwa makam leluhur kami jangan sampai dibelokkan lagi. Hidup PWI. Bagaimana tanggapan Jenderal untuk mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana aslinya? Kemudian yang kedua tentang Pak Alawi adalah WNA menurut seorang pakar hukum dari PWI yang sekarang sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sudah disidangkan satu kali Pak Jenderal dari tim hukum kita. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Jenderal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dari 3 pertanyaan itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jiwa kepahlawanan itu ada. Pak, apa ke? Bung Muson, apa banget ini pertanyaannya ya? Ini pada baik. Nah, jadi
semangat kepahlawanan itu ada, ya, semangat kepahlawanan itu ada. Kalau saya menjawab pertanyaan satu ini masalah kewenangan dari legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, tentunya saya tidak bisa menjawab secara langsung. Yang jelas dari 3 pertanyaan ini, pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Ya, pemerintah juga mencermati, mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Tetapi sekali lagi bahwa siapapun yang ada di negara kita ini adalah masih keluarga saudara-saudara kita, ya. Masih saudara-saudara kita. Ingat, saya katakan tadi, ingat, jangan sampai kita terpecah belah. Sampai kita justru kita meluruskan yang bengkok-bengkok, kita luruskan. Kita bersatu bersaudara, jangan sampai kemudian akhirnya kita terpecah belah. Kita punya keyakinan dengan pergerakan PWI juga, pemerintah Pak Prabowo pun pasti sudah mencermati. Ke depan pasti ada langkah-langkah konkret yang positif, ya. Pasti ada langkah-langkah positif. Tapi saya katakan tadi bahwa para wali songo dulu juga sumbernya dari Mesir, dari tanah Arab, ya. Ya, istilahnya bahwa yang akhirnya kita sekarang menjadi cucu-cucunya yang generasi beberapa pun, ya itu. Saya agak putih dikit karena saya keturunannya dari Om Tin, karena istrinya Asari Hidayatullah itu Om Tin, makanya ada putih dikit. Kalau tetangga sebelah saya agak gelap, jadi mungkin keturunan yang sebelahnya dan istri yang pertama. Saya agak Cina-Cina dikit, nah betul kan? Ya. Tapi bukan berarti saya keturunan dari Om Tin, wah ini keturunan Cina, tidak. Tapi kita warga negara Indonesia. Ya. Jadi itu semangat membara nilai-nilai kepahlawanan itu luar biasa. Artinya ingin menghilangkan atau memusnahkan atau kebatilan-kebatilan itu yang mencoba mengkultuskan, ya, keturunan tertentu seakan-akan paling benar itu diluruskan. Untungnya Allah memberikan berkat kepada kita melalui Kiai Imanuddin secara lantang dan secara akademis mampu menjelaskan, ya. Dan mari kita ikuti karena bisa dipertanggungjawabkan, dan saya nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden itu orangnya yang senang mendengar pendapat orang lain, dan beliau itu cukup reaktif kalau jiwa-jiwa kebangsaan dan masalah beliau masalah bangsa dan negara itu sangat antusias. Ya, kita ikuti saja. Dan saya mohon jangan sampai ada mencoba pihak-pihak tertentu yang akan memecah belah. Itu waspada.